Hai semua, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Kongres Wina dan bentuk keberhasilan diplomasi lama. Dewasa ini, aktivitas diplomasi meningkat sangat signifikan seiring dengan semakin kompleksnya isu-isu dalam hubungan internasional. Hubungan internasional pun tidak lagi semata-mata dipandang sebagai hubungan antar negara, namun juga meliputi hubungan antar masyarakat internasional. Dengan demikian, diplomasi tradisional atau diplomasi lama yang hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasinya tentu saja tidak akan efektif dalam rangka menyampaikan pesan-pesan diplomasi terhadap suatu negara. Munculnya sistem negara bangsa mengatur suatu zaman kegiatan diplomatik yang lebih besar. Periode yang berkisar munculnya sistem negara bangsa sampai pada Perang Dunia I umumnya digambarkan sebagai era diplomasi lama atau diplomasi tradisional. Sebuah pengamatan yang seksama terhadap zaman itu mengungkapkan bahwa pada umumnya negara-negara itu tidak membuat kesalahan yang besar dalam menaksir power dan tujuan-tujuan negara lain. Mereka juga secara konstan membandingkan tujuan mereka sendiri dengan tujuan negara lain dengan mencoba memperhitungkan kecocokan mereka untuk memperoleh tujuan-tujuan yang lebih besar. Negara-negara itu kadang-kadang menggunakan ancaman atau bahkan menggunakan kekuatan yang sesungguhnya. Tetapi, hal ini jarang menjadi ancaman nyata bagi substansi nasional suatu negara. Biasanya, mereka bisa mencapai kompromi persetujuan pada hal-hal yang sangat menonjol. Diplomasi tradisional atau diplomasi lama dengan demikian mencirikan semangat kompromi. Itulah sebabnya mengapa J.G. Stossinger menyatakan, ciri khas diplomasi lama adalah aturan quid pro quo atau something for something. Lalu, apa saja sih ciri khas dari diplomasi lama atau diplomasi tradisional tersebut? Ciri khas diplomasi lama atau diplomasi tradisional yang menjadi pembeda dari model diplomasi lainnya yaitu: pertama, bersifat rahasia. Dengan melakukan diplomasi secara rahasia antar aktor-aktor besar yang terlibat, segala perjanjian dan kesepakatan akan lebih mudah tercapai. Namun di sisi lain, sampai sekarang ini, para diplomat profesional melakukan negosiasi vital secara rahasia dan tersembunyi dari pandangan umum, sering mengakibatkan persetujuan kontradiktif dan bahkan bertentangan dibuat oleh beberapa negara. Ciri khas yang kedua, tidak adanya pendapat umum. Diplomasi lama atau diplomasi tradisional dalam melakukan negosiasi atau melakukan perjanjian dan kesepakatan hanya melibatkan aktor-aktor besar suatu negara dan tidak mementingkan pendapat umum. Lalu, bagaimana Kongres Wina dikatakan sebagai bentuk keberhasilan diplomasi lama atau diplomasi tradisional? Pada Kongres Wina tahun 1815, diplomasi lama atau diplomasi tradisional memperoleh keberhasilannya yang terbesar. Kongres Wina merupakan sebuah pertemuan antara para wakil dari kekuatan-kekuatan besar di Eropa dengan tujuan untuk menentukan kembali peta politik di Eropa setelah kekalahan Prancis kekuasaan Napoleon pada musim semi sebelumnya. Dalam kongres tersebut, para wakil 5 negara besar Austria, Rusia, Prusia, Inggris, dan Prancis setelah melakukan perundingan yang panjang bersepakat untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan mereka. Sebagai hasilnya, salah satu dari zaman perdamaian keluarga yang paling lama lahir di sejarah dunia barat. Keberhasilan yang diperoleh merupakan produk dari sebab-sebab yang mengikuti. Sebagian besar peserta menerima sistem internasional yang ada
sah. Selain daripada itu, tak satu negara pun berkeinginan untuk menaklukkan kembali bagian Eropa lain, yang mana berarti diakuinya kedaulatan suatu negara lain. Mereka mempunyai aspirasi terbatas yang dinyatakan dalam klaim teritorial terbatas dan klaim-klaim balasan. Akibatnya, setiap negara menemukan dirinya sendiri dalam suatu hubungan dan keamanan face-to-face negara lain yang cukup memuaskan. John G. Stossinger memberikan alasan lain atas keberhasilan tersebut. Ia menekankan bahwa meskipun dalam masa diplomasi modern, diplomasi rahasia telah menjadi istilah penerimaan yang kurang baik, yaitu semua negosiasi penting di Kongres Wina terjadi secara private yang membawanya kepada suatu keberhasilan. Oke, itu saja video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali dan bye-bye.